Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, kepada Kak Cahyo, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini, kami persilahkan falyatafaddal alaihi mashkura. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Teman-teman sekalian, seluruh keluarga besar Titik Balik yang insya Allah selalu dalam kondisi yang dilimpahkan kesehatan, kesempatan, keberkahan, dan tentunya nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya bisa ngumpul bareng di forum ini. Sekalipun kemudian kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam satu ruangan, tetapi insya Allah forum online ini menjadi salah satu tanda bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam kebaikan. Orang-orang yang terus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang hari ini mungkin begitu mahal luar biasa. Zaman dulu, bapak ibu kita, nenek-nenek kita, kadang kalau kita renungkan mereka tidak terlalu banyak paham soalan bagaimana pillow talk, bagaimana deep talk, bagaimana semua konsep tentang hubungan pasangan. Tetapi yang terjadi, kehidupan kakek nenek kita begitu romantis, kehidupan kakek nenek kita, kehidupan mungkin bapak ibu kita mungkin begitu indah gitu kan. Sementara konsep-konsep yang kemudian berkembang zaman ini begitu banyak luar biasa, ya, konsep bagaimana komunikasi antar pasangan dan sebagainya itu begitu berterbaran, ya. Bahkan buku-buku tentang tips, ya, bagaimana hubungan suami dan istri, bagaimana menjaga bahtera rumah tangga supaya lebih bahagia itu banyak sekali. Tapi ternyata seiring dengan konsep-konsep yang lahir di zaman ini, ya ternyata terkadang kita juga harus jujur bahwa angka perceraian, bahwa angka kerusakan rumah tangga itu makin masif luar biasa. Sangat berbeda dengan zaman-zaman dulu yang ternyata kehidupan sangat sederhana, konsep nggak terlalu banyak rasanya, tetapi ternyata justru mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa sampai mereka punya anak cucu, sampai kakek kita bahkan punya cicit gitu ya. Masya Allah. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Kok bisa? Nah, pada pagi hari ini sepertinya kita harus bareng-bareng belajar, termasuk saya juga terus belajar. Pernikahan saya yang sudah katakanlah 19 tahun ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah lebih dari itu. Kita akan belajar bareng-bareng, kita akan sharing bareng-bareng tentang bagaimana sebenarnya kunci keluarga sakinah. Masih adakah kesempatan kita untuk mendapatkan sakinah di dalam kondisi zaman yang sebegitu rusaknya? Kondisi yang kemudian kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Ya, maka teman sekalian, termasuk juga tentunya masalah keluarga, bagaimana hubungan laki-laki perempuan, bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan ayah dengan anak, bagaimana hubungan ibu dengan anak, dan lain sebagainya. Belum lagi dengan tetangga. Cobaan kita itu tidak pernah berhenti. Ya, masalah-masalah sederhana selalu dihadapi oleh ibu-ibu di rumah, gitu ya. Misalnya ibu-ibu pengen nonton TV misalnya. Sekarang walaupun TV itu sudah nggak ani lah, nggak terlalu lah. Ya tapi kita bolehlah pengen nonton TV, mungkin smart TV gitu ya. Remote-nya hilang. Remote-nya ketemu, listriknya mati. Listriknya hidup, yang mau ditonton habis acaranya. Yang mau ditonton ada, listrik ada,
TV oke, remote ketemu, suaminya hilang gitu. Jadi sekarang ini Masya Allah ya, banyak sekali hal-hal yang kemudian ya membuat kita, ya Allah kok hidup kita itu tidak pernah yang namanya lepas dari masalah. Ya, bahkan ketika kemarin beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah 3 atau 4 bulan yang lalu, saya lupa. Itu ngisi di Malaysia. Ya, ngisi di Malaysia, ngisi program anak-anak. Ya, di Malaysia, tiba-tiba ketika saya melihat bagaimana kondisi Malaysia, emang jauh banget ya dengan Indonesia. Bagaimana di sana kondisi ekonomi misalnya, ya kondisi apa namanya gaji para guru misalnya itu sangat jauh sekali daripada apa yang terjadi di Indonesia. Di sana katanya guru TK aja udah kalau dikurskan udah hampir 6 juta gitu loh di sana itu. Di sini ya Allah guru honorer gitu ya. Padahal sama-sama mengajar akhlak, sama-sama mengajar kebaikan-kebaikan. Tapi di sini 200.000 gitu ya per bulan, ya Allah gitu ya. Bahkan ada yang 75.000 per bulan. Jadi tidak ada penghargaan ilmu sama sekali gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain ya di segala macam lah itu. Ternyata wah luar biasa ya. Itu baru tetangga Malaysia. Ya. Sampai kemudian ada seorang teman namanya Ustadz Hamizan itu bilang, Ustadz Cahyo pindah ke Malaysia aja. Kalau saya pindah ke Malaysia langsung jadi jarjit saya. Ya. 2 3 kucing berlari bau terima kemari gitu ya. Langsung begitu ya. Nah, kemudian pindah aja saat ke Malaysia gitu. Nah, tak bilang, wah kayaknya agak berat gitu ya. Loh, kenapa gitu ya? Karena Indonesia itu lebih dekat dengan surga. Loh kok bisa, Ustaz? Gitu. Tak bilang, Indonesia itu lebih dekat dengan surga kenapa? Karena Indonesia itu masuk surga jalur sabar gitu. Nah, hari ini ya Allah kita melihat bagaimana kemudian kondisi negeri ini luar biasa ya. Bagaimana terakhir ya kecelakaan yang ada di mana? Di Bekasi Timur ya, kecelakaan kereta gitu ya. Kita doakan moga-moga seluruh korban ya, untuk yang meninggal moga-moga Allah berikan surga, Allah ampuni dosanya, dan untuk yang mungkin luka-luka segala macam moga-moga Allah kasih kesembuhan ya. Nah, statement pejabatnya juga aneh-aneh ya. Aduh ya Allah gitu ya. Makanya wajar kalau kemudian ya terkadang kita mikir ya Allah kenapa ya hidup jadi WNI, hidup sekali jadi WNI. Masalah kayaknya tidak kunjung selesai. Dan itu kemudian pasti berimbas pada keluarga kita. Ya, pasti berimbas pada keluarga kita. Tidak bisa kita kemudian hidup di lingkungan yang begitu atau zaman yang begitu wow banget kemudian kita acuh ya. Yang seolah-olah pede, seolah-olah begitu yakin keluarganya nggak akan terpengaruh. Belum tentu. Anak-anak di rumah baik banget, anak-anak di rumah ya soleh banget. Di luar diancam dengan pergaulan yang segala macam. Ini yang pada akhirnya membuat bertanya dalam diri kita, ya Allah, masih adakah sakinah di dalam kehidupan ini? Masih adakah harapan untuk meraih sakinah, ya, ketenangan di dalam keluarga kami? Maka teman sekalian, urgensi pembahasan tentang kunci keluarga sakinah menurut saya sangat penting sekali. Bagaikan sebuah ruangan, sakinah mawaddah warahmah itu butuh kunci. Kalau kunci tidak ketemu, maka kita tidak akan pernah memasuki ya ruangan tersebut, tidak bisa menikmati apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Maka di pagi hari ini, di waktu yang mungkin tidak begitu lama ini, kita manfaatkan benar-benar bagaimana kita menemukan sakinah. Seperti halnya yang kemudian dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, termasuk tentunya juga oleh Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang kemudian terbaik. Rasul adalah terbaik, terbaik untuk keluarganya, ya. Orang yang terbaik untuk keluarganya itu Rasulullah. Rasulullah adalah seorang yang paling romantis di antara manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Bahkan saya meyakini Rasulullah itu adalah manusia yang paling romantis untuk istrinya. Rasulullah itu memanggil istrinya dengan sebutan ya Khumaira, wahai yang kemarin kemerah-merahan gitu ya. Ya, itu panggilan untuk istrinya, romantis banget. Tapi karena mungkin ya ibu-ibu di sini kan mungkin pipinya tidak merah ya, tapi karena daerah tropis gitu, apalagi sekarang ada badai Godzilla gitu ya. Mungkin bukan merah tapi hitam. Maka kalau dipanggil ya Khumairah kurang bagus. Nah, manggilnya mungkin ya Hajar Aswad gitu ya.
Jadi lebih romantis lagi gitu ya. Ya, Jarod, ya batu hitam gitu ya. Masya Allah ya. Nah, lalu bagaimana? Apa dan bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan kunci kebahagiaan rumah tangga? Eh, saya mencoba untuk mengandaikan, andai rumah tangga ini diibaratkan sebagai sebuah kapal. Andai rumah tangga ini kita ibaratkan sebagai sebuah kapal besar yang berlayar di lautan, di mana lautan ini tidak selalu ombak yang tenang, tidak selalu kondisi cuaca yang baik, tetapi lautan ini adalah lautan yang begitu luas. Kadang kemudian tidak terduga apa yang ada di depan kapal kita. Terkadang laut yang tenang, angin sepoi-sepoi dengan kicauan burung-burung camar yang begitu indah gitu ya. Tapi kadang badai, dan badainya itu luar biasa. Kadang ada gunung es, kadang ada batu karang yang ternyata nggak terlihat di permukaan, yang tidak bisa tidak menjadi ancaman bagi keluarga kita gitu. Saya ngebayangin kurang lebih kalau dimetaforkan kayak gitu. Jadi rumah tangga itu seperti kapal yang sedang berlayar di lautan yang luas. Maka kunci untuk kemudian penumpangnya itu bisa tenang, walaupun kita tidak bisa memungkiri, namanya menghadapi badai pasti ada ketakutan, pasti ada kesedihan. Wajar, namanya juga manusia. Saya selalu katakan, Ustadz gimana saya itu sedih menghadapi anak saya. Ustadz gimana saya itu apa namanya khawatir dengan keluarga saya. Wajar. Kenapa? Namanya juga manusia. Sedih, khawatir, senang, gembira, ini namanya manusia. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana mengantisipasi, bagaimana mempersiapkan diri ketika kemudian badai itu datang. Mempersiapkan diri ketika kita bertemu dengan batu karang yang tidak terlihat. Ini kan yang penting. Maka teman sekalian, seluruh seluruh keluarga besar titik balik, maka sungguh perjalanan mengarungi lautan ini, Masya Allah. Kita harus benar-benar, yang pertama adalah, ya, kunci yang pertama itu adalah kesamaan tujuan di dalam mengarungi bahtera ini. Sebenarnya kapal kita itu harus kemana? Sebenarnya arah kapal ini akan kemana? Ini harusnya sudah selesai di dalam sebuah keluarga. Bersatunya dua orang, laki-laki dan perempuan, tetapi dengan arah yang berbeda. Ini sudah pasti, ya, adalah sebuah awal dari kehancuran kapal ini. Ya, kenapa? Karena tujuannya berbeda. Pernikahan adalah kehidupan yang begitu baru luar biasa. Ya, jadi kalau teman-teman yang belum menikah, boleh dong apa ya, raise hand atau apa ya, yang belum apa namanya menikah gitu ya. Mungkin akan bayangkan, ya Allah seneng banget ya hidup ya berdua, bisa ngaji bareng ya, sholat tahajud bareng, gandengan tangan ketika kajian. Mungkin yang dibayangkan adalah hal yang begitu gitu ya. Tapi realita di dalam kehidupan rumah tangga ternyata enggak seindah yang kita bayangkan. Ya, bisa jadi sangat indah banget, tapi bisa jadi sebaliknya. Ya, maka kunci yang pertama ketika kita mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga itu adalah kesamaan visi hidup. Sebenarnya hidup ini mau kita posisikan seperti apa? Mau kemana? Ini harus clear di awal. Kalau hari ini masih belum, sudah menikah tapi mungkin masih bingung, maka harus ada dialog yang sangat intens, harus ada deep talk, ya, entah pillow talk, entah angkringan talk, ya, entah cafe talk, entah apa bersama pasangan untuk kembali bertanya sebenarnya rumah tangga ini kita mau bawa kemana, ya. Sebenarnya rumah tangga ini akan kita arahkan kemana?
Spirit ini yang pada akhirnya itu kemudian menjadi kekuatan bersama-sama. Seandainya ada perbedaan di tengah jalan, maka perbedaan itu hanyalah perbedaan teknis, bukan prinsip. Lalu apa sebenarnya visi keluarga yang akan mendapatkan sakinah? Maka sungguh, visi keluarga yang kemudian akan mendapatkan sakinah adalah dikembalikan kepada visi hidup manusia yang sesungguhnya. Yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, visi hidup manusia yang kemudian diejotowantahkan, diwujudkan dalam visi hidup pernikahan adalah bagaimana hidup kita itu benar-benar sepenuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya, kita memandang pernikahan kita itu adalah untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Seperti halnya kita sholat, seperti halnya kita puasa, pernikahan itu adalah ibadah kita kepada Allah. Ya, namanya ibadah itu berarti tujuan yang kemudian kita ingin raih adalah mencari ridho Allah. Mungkin ini hal yang iya sih itu teorinya, tapi memang harus kita akui itulah konsepnya, bahwa pernikahan itu adalah bukan hanya terkait dengan hubungan laki-laki perempuan yang diikat dengan akad qabiltu ya, dan apa namanya, akad dalam akad pernikahan, tetapi ini adalah ibadah kita kepada Allah. Dua orang insan yang bersatu di dalam satu akad untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena pernikahan itu bahkan disebut sebagai mitsaqon ghalidho. Di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan 3. Mitsaqon ghalidho itu hanya 3. Yang pertama adalah mitsaqon ghalidho itu bermakna, ya, artinya adalah perjanjian yang agung. Saking agungnya ternyata di dalam Al-Quran itu hanya ada 3. Yang pertama adalah perjanjian Rasul, ya, perjanjian para nabi dan Rasul dengan Allah untuk benar-benar taat sepenuhnya kepada Allah, sami'na wa ta'na, atas seluruh perintah yang Allah berikan. Nabi dan Rasul berjanji untuk taat kepada Allah. Itu adalah mitsaqon ghalidho. Yang kedua adalah mitsaqon ghalidho antara, ya, perjanjian yang besar, yang agung, ya, yang kuat antara Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah perjanjian antara dua orang laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Hanya 3. Bayangkan. Lalu posisi 3 perjanjian itu seperti apa? Ketika kita bicara tentang perjanjian para nabi dan rasul kepada Allah, maka ini adalah contoh perjanjian yang tidak dikhianati. Ya, contoh perjanjian yang dipenuhi. Para nabi dan rasul sepenuhnya taat kepada Allah. Ketika mereka diminta untuk apapun, mereka tidak akan memandang ini resikonya kayak apa, ya, ini akibatnya kayak apa. Enggak, mereka sami'na wa ta'na. Ya. Inilah contoh perjanjian yang paling mulia. Yang kedua, perjanjian Bani Israel dengan Allah. Ya. Ini disebut sebagai mitsaqon ghalidho. Mereka berjanji taat kepada Allah, iya berjanji. Tapi ketika misalnya Nabi Musa kembali, ya, dari menerima wahyu, ternyata mereka mengkhianati perjanjian itu. Mereka harusnya menyembah kepada Allah, tapi kemudian menyembah kepada sapi, kan itu kan. Mereka berkhianat atas apa yang kemudian mereka janjikan. Ini contoh pengkhianatan dalam perjanjian. Itu contoh dari Bani Israel janji kepada Allah. Ini contoh perjanjian yang dikhianati. Lalu bagaimana perjanjian di dalam pernikahan? Ini ada di tengah-tengah. Artinya, para ulama menjelaskan, artinya kalau kita bisa menjaga, tidak mengkhianati, saling kemudian, ya, menjaga tujuan agar kemudian ridho Allah didapatkan, maka insya Allah kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan
nilai yang begitu tinggi di hadapan Allah seperti hanya para nabi dan rasul. Masya Allah. Tapi kalau kemudian perjanjian itu dikhianati, ya mungkin dengan perselingkuhan atau apapun lah gitu ya, KDRT dan sebagainya, maka perjanjian itu dikhianati dan akan mendapatkan nilai yang begitu rendah seperti hanya Bani Israel. Artinya, inilah kemudian menjadi titik awal memandang bahwa pernikahan, bahwa keluarga itu harus satu visi, ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allah itu kan menuntut hal yang kemudian apa nih next step-nya? Kita tuh pengen beribadah kepada Allah. Iya, aku juga pengen beribadah kepada Allah. Bahkan pernikahan adalah ibadah paling panjang. Pernikahan disebut sebagai ibadah, bahkan sampai di akhirat pun ada pernikahan. Ya, dalilnya mana? Banyak. Misalnya, peristiwa yang terjadi pada seorang Zahid, sahabat Nabi. Dia seorang jomblo, jomblo akut gitu ya. Ya, beliau seorang jomblo, kemudian ketika itu ditanya oleh Nabi, wahai Zahid belum menikah? Belum ya Rasulullah. Nggak tahu. Apakah ada yang mau dengan saya? Karena memang Zahid itu miskin, wajahnya nggak rupawan, wajahnya biasa banget gitu ya. Dan belum menikah. Kemudian Rasulullah apa namanya, memberikan satu surat lamaran kepada Zahid. Rasulullah meminta seorang sahabat untuk menulis surat lamaran, kemudian dikasihkan kepada Zahid. Zahid lamar Zulfa. Siapa Zulfa? Zulfa ini adalah seorang yang cantik, bangsawan, anak tokoh, solehah luar biasa. Ya. Dan pada akhirnya ternyata, ya, Zulfa ini menerima lamaran dari Zahid. Setelah menerima lamaran, Zahid mempersiapkan pernikahannya dibantu oleh para sahabat, mengumpulkan biaya dana pernikahan gitu ya, membeli macam-macam lah gitu. Mahar apa lain sebagainya untuk menikah dengan Zulfa. Ternyata di tengah perjalanan Zahid itu ketika pas belanja di pasar kedatangan seorang sahabat. Ngapain Zahid? Belanjalah kan mau mau apa namanya mau menikah. Oh, lah kok menikah gimana? Loh emang gimana? Ya kan ada seruan jihad di Rasulullah. Loh beneran? Iya serius. Ada seruan jihad. Iya. Oh sebentar-sebentar. Akhirnya semua belanjaannya dijual. Kemudian dibelikan kuda perang dan baju zirah. Oh, akhirnya dia menunda pernikahannya. Mohon maaf Zulfa, pernikahan kita ditunda ya. Nikahnya nanti aja. Saya mau perang bersama Rasulullah. Ketika perang, syahidlah Zahid ini. Dia syahid. Dia menjadi seorang syuhada. Enggak jadi nikah. Wah gimana ini? Enggak jadi nikah ini. Kasihan banget ya. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Zahid dinikahkan dengan bidadari surga. Masya Allah. Hai para jomblo yang di sini, ya kesimpulannya segera meninggal aja. Ya enggak, jangan-jangan. Ternyata apa? Ternyata Zahid dinikahkan dengan bidadari. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang kemudian memberikan penjelasan bahwa nanti suami istri di akhirat, kalau kemudian sama-sama soleh, soleha, maka akan dinikahkan lagi. Bagaimana kalau janda kemudian menikah lagi? Suaminya ternyata jadi dua. Karena yang satu sudah meninggal misalnya, dia menikah lagi, ternyata yang dinikahi meninggal lagi, ya, solih juga, ya. Kemudian janda ini menikah lagi, suaminya sampai tiga karena memang meninggal gitu. Tapi kemudian keduanya soleh, solehah gitu. Maka di akhirat nanti dinikahkan lagi dengan siapa? Nah ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia dinikahkan dengan yang paling awal. Nah, kalau saya mengambil pendapat, ya, penjelasan para ulama bahwa dia boleh menikah dengan yang paling solih. Di akhirat nanti dinikah lagi. Masya Allah. Ini ibadah yang paling lama. Saking mahalnya pernikahan itu sampai di akhirat ada pernikahan. Sholat di akhirat tidak ada sholat. Puasa nggak ada puasa. Haji nggak ada haji. Tapi di akhirat ada pernikahan. Ada. Masya Allah. Ini adalah sudut pandang awal yang harus dimiliki oleh suami istri. Bahwa yang namanya nikah adalah ibadah kepada Allah. Paling panjang.
Maka kita harus jaga ini. Kesamaan visi. Ya. Nikah itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu bonus. Nikah itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika ibadahnya benar, maka Allah akan turunkan sakinah. Maka sakinah itu jadi bonus. Karena tujuan kita beribadah kepada Allah. Yang penting ibadah dulu. Maka Allah akan turunkan sakinah. Ya. Jadi sakinah, mawadah, warohmah itu bonus ketika memang ibadah itu sudah terlaksana. Makanya kenapa kemudian ya ini mungkin cara pandang cukup berbeda yang kemudian saya sampaikan. Pernikahan adalah tujuannya bahagia. Nah sekarang banyak orang yang tidak tercapai tujuannya. Kenapa tidak tercapai tujuannya? Ya karena langsung pengen bahagia. Maka seharusnya pernikahan itu adalah pengen ibadah kepada Allah. Dua orang insan yang pengen menyatukan langkah di dalam ibadah kepada Allah. Maka Allah turunkan yang namanya kebahagiaan. Allah berikan namanya sakinah, mawadah, warahmah. Kenapa? Tujuan dua-duanya benernya itu apa? Aku semata untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Jadi ini adalah reorientasi mungkin Bibi. Kita perbaiki dulu orientasi pernikahan bahwa nikah itu benar-benar memang tujuannya untuk ibadah. Lalu bagaimana mewujudkan itu? Ya, monggo Mbak Popi mau izin bekerja dulu ya. Lalu bagaimana mewujudkan supaya kita benar-benar bisa ibadah? Maka kita harus tahu ibadahnya seorang suami itu seperti apa, ibadahnya seorang istri seperti apa. Berarti di sini kita harus poin yang kedua adalah bagaimana memahami peran yang Allah berikan kepada tiap-tiap suami dan istri. Seperti yang ketika kita sholat, ya Allah aku pengen ibadah kepadamu, ya Allah berupa sholat. Gimana ya sholat itu? Sholat itu diawali dari niat, kemudian takbiratul ikram, dan lain sebagainya. Gerakannya sudah ada. Maka itu disebut sebagai sholat. Kalau kita kemudian, saya pengen sholat, tapi cuma duduk, ya, kemudian membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan sholat, itu namanya zikir. Pun demikian dengan pernikahan. Setelah visinya benar, pengen beribadah kepada Allah, maka kemudian diturunkan, ya, diturunkan dengan pemahaman-pemahaman yang benar tentang peran setiap apa namanya bagian dari pernikahan itu. Bagaimana suami, bagaimana istri. Ini juga pengejawantahan, apa ya? Perwujudan dari ibadah itu seperti apa? Ya, kalau kita pengen sholat, wujud ibadahnya, zohiriahnya adalah, ya, zohirnya adalah, ya ruku, ya sujud, ya segala macam gerakan sholat dengan bacaan-bacanya. Lalu bagaimana dengan pernikahan? Maka wujudnya adalah kesadaran peran. Sama-sama beribadah, tetapi perannya itu berbeda. Peran seorang suami dengan peran seorang istri itu berbeda. Allah sudah kemudian memberikan peran masing-masing. Ini adalah bentuk ibadah masing-masing. Satu tujuan, tapi Allah memberikan peran masing-masing. Satu kapal, tapi perannya masing-masing. Tidak sama. Kesamaannya adalah sama-sama berperan sesuai dengan apa yang Allah minta. Jadi tanggung jawab kita itu kepada Allah. Maka bisa jadi polanya sederhananya begini. Saya taat kepada suami. Itu karena saya diminta oleh Allah untuk taat pada suami. Saya menyayangi istri. Saya mencintai istri. Karena saya diminta oleh Allah untuk mencintai istri. Untuk menyayangi istri. Kenapa? Allah meminta saya. Nah gitu. Kalau kecintaan kita kepada istri, kecintaan kita kepada suami, karena Allah, ini insya Allah akan langgeng. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah yang maha langgeng. Ya, yang abadi. Jadi di awal kita sudah sadar,
hidup kita untuk ibadah, pernikahan kita untuk ibadah, tapi perannya kayak apa? Kita tanya nih, ya Allah, bagaimana untuk mewujudkan peranku sebagai seorang istri supaya aku bisa engkau anggap sebagai ibadah untuk kemudian uh, peranku ini disebut sebagai ibadah. Maka mari kita bedah. Minimal, ini minimal ya. Paling tidak, prinsip awal peran suami istri ada 4, suami ada 4. Nanti mungkin di buku lain, penjelasan ulama lain mungkin lain, ya, ustadz lain mungkin lain, tapi paling enggak kalau saya coba kumpul-kumpulkan, paling enggak ada 4 ini. Yang pertama, ya, bentuk ibadah seorang suami itu menjalankan peran yang pertama adalah suami ini adalah sebagai seorang qawam, qawam, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Yang namanya laki-laki, rijal, ya, itu adalah qawam, pemimpin rumah tangga bagi para wanita. Unik, luar biasa. Allah menggunakan istilah rijal dan nisa untuk perkara pernikahan. Tapi untuk perkara penciptaan manusia secara umum, Allah menggunakan istilah dzakara wa untha. Pernah mendengar istilah itu ya? Ketika Allah memberikan gambaran, menceritakan tentang penciptaan manusia, Allah menggunakan kata dzakara wa untha. Dzakara wa untha, laki-laki dan perempuan. Artinya hakikat diciptakannya laki-laki dan perempuan itu untuk reproduksi, untuk regenerasi. Engkau diciptakan dari laki-laki dan perempuan, ya, reproduksi, regenerasi. Tapi kalau bicara pernikahan, Allah menggunakan kata rijal dan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bukan zakara wa untha. Ini unik banget ini. Kalau bicara penciptaan dengan zakara wa untha. Tapi kalau bicara pernikahan, istilah laki-laki dan perempuan bukan dengan rijal, bukan dengan zakara wa untha, tapi dengan rijal wa nisa. Apa maknanya? Ternyata para ulama menjelaskan, rijal itu bicara soalan laki-laki bukan hanya tentang reproduksi, tapi tentang karakter, tentang jiwa, tentang apa namanya, eh, apa namanya, eh, potensi untuk menjadi pemimpin. Nisa pun juga sama. Ada bahkan yang menjelaskan rijal itu hampir sama akar katanya dengan rijlun, kaki. Kaki itu di bawah, tugasnya menopang. Maka rijal itu adalah laki-laki yang sudah siap untuk menopang keluarganya. Maka dia kemudian bisa menikah. Bukan sekedar zakar wa untha, bukan hanya sekedar bicara tentang bisa reproduksi, bukan. Tapi ini bicara karakter. Maka kunci sakinah itu adalah memahami peran bahwa seorang suami, seorang laki-laki itu harus menjadi qawam. Qawam itu dua, ya. Ya, qawam itu ada dua. Yang pertama adalah dia mencari nafkah yang halal bagi keluarganya. Mencari nafkah yang halal bagi keluarganya. Apalagi zaman sekarang, ya Allah, godaan mencari nafkah untuk yang halal, untuk yang haram itu luar biasa. Ini bagi laki-laki godaan yang luar biasa sekarang ini. Ya, bagaimana kemudian yang subhat begitu banyak, yang haram begitu mudahnya untuk didapatkan. Sementara yang halal sulit banget rasanya. Dengan hari ini BBM naik, apa segala macam, waduh kebutuhan semuanya. Ya Allah, ini bagi laki-laki tantangan luar biasa. Untuk memastikan bahwa yang dia dapatkan adalah hal yang halal bagi keluarganya. Dia sebagai seorang yang memberi nafkah, memberi nafkah bagi keluarganya. Yang kedua, tugas yang luar biasa. Yang kedua adalah seorang laki-laki menjadi qawam itu yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang laki-laki tugasnya luar biasa. Yaitu apa? Menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka.
Berarti harus memastikan bahwa keluarganya itu memahami agama. Keluarganya itu harus memahami tentang bagaimana perintah dan larangan Allah. Bagaimana menjalani hidup sesuai dengan syariat Allah. Tapi Ustadz, saya sebagai laki-laki saya tidak punya ilmu, Ustadz. Tenang, ada alternatif yang kedua. Yaitu apa? Memberikan fasilitas kepada anggota keluarganya, istrinya, anaknya, untuk benar-benar bisa ya mendapatkan ilmu agama. Maka dia akan undang ustadz ke rumahnya, atau dia akan beri kesempatan untuk istrinya. Wahai istriku, ya aku tidak bisa ngajari kamu, maka belajarlah kepada ustadzah, belajarlah kepada komunitas-komunitas yang baik, yang dekat sama Allah. Dia berikan fasilitas itu. Kenapa? Itu bagian dari tanggung jawab dia untuk memastikan bahwa dia ya menunaikan tugas menjaga keluarganya dari api neraka. Artinya tugas seorang laki-laki adalah menginstal pikiran yang benar kepada keluarganya. Baik itu secara langsung berarti dia mengajari ataupun memberikan fasilitas untuk mengakses ilmu agama bagi keluarganya. Jadi aneh kalau kemudian seorang laki-laki mengatakan, kamu di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Kecuali laki-laki itu memang bisa memberikan ilmu yang baik, mengajari langsung kepada ya kepada kemudian kepada istri, kepada anaknya, tidak masalah. Ya, betul banget ya. Termasuk fasilitas kajian online di titik balik ini, kasih fasilitas. Kalau nggak bisa ngajari istri, maka kasih fasilitas istri, kasih fasilitas anak untuk belajar agama. Keluarga ini harus dipastikan bahwa hidup ini harus dipandu dengan pemahaman Islam. Nah, ini tugas suami, Masya Allah. Ya. Jadi kowam, mencari nafkah, menjaga, memfasilitasi keluarga untuk kemudian belajar Islam. Kemudian juga peran sebagai seorang ayah. Setelah kowam, kemudian sebagai ayah. Jadi kalau sudah nikah itu, kalau sudah nikah, bayangannya itu jangan, wah pacaran setelah nikah. No, 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 no. Saya termasuk orang yang agak sedikit risih dengan istilah pacaran setelah nikah. Bagi saya, ya, bagi saya pribadi, setelah nikah itu bukan bicara soal romantisnya, tapi berjuang bersama-sama setelah nikah. Bukan pacaran setelah nikah, tapi berjuang bersama-sama untuk mencapai hal yang sama. Maka romantisnya para pejuang itu berbeda dengan romantisnya orang yang sedang mengharapkan pacaran setelah nikah. Ya. Nah, itu berbeda sekali. Maka saya lebih senang berjuang bersama setelah nikah. Karena memang faktanya begitu. Karena kalau pengen pacaran setelah nikah berduaan, update status, kemudian apa namanya foto kemesraan, saya khawatir itu lips saja dalam kehidupan. Saya termasuk orang yang belak-belakan, yang vulgar, ya, termasuk orang yang ayo kita jujur, ya, dalam kehidupan ini, bahwa memang rumah tangga, bahwa itu ada bumbu-bumbu yang romantis, tapi biarlah romantis itu hanya ada, hanya diketahui oleh kita dan istri kita. Ya, betul, berjuang bersama itu lebih romantis. Bukan pacaran bersama, bukan berjuang bersama. Maka nanti romantisnya itu berbeda. Kalau sejak awal ya kita membayangkan bahwa nikah itu adalah perjuangan bersama. Wah itu Masya Allah, yakin. Romantisnya beda. Romantis para pejuang itu berbeda. Ya, berbeda. Dia menjadi seorang ayah. Maka dia harus belajar bagaimana menjadi seorang yang apalagi belum nikah. Itu adalah ilmu yang paling penting. Untuk menjadi dokter butuh 7 tahun, katakanlah begitu. 7 tahun, 8 tahun, koas, praktek segala macam. Disebut sebagai dokter. Tiba-tiba kalau menikah tiba-tiba disebut sebagai ayah. Padahal kita tidak pernah belajar tentang bagaimana menjadi ayah. Maka wajar kalau kemudian ya kita berantakan di dalam mendidik anak-anak kita. Kenapa? Kita tidak pernah belajar bagaimana menjadi seorang ayah. Ya. Maka penting sekali mengilmui bagaimana menjadi seorang ayah. Kemudian yang ketiga, setelah kowam, ayah, perannya lagi adalah menjadi sahabat, tempat curhat bagi istri. Nah, ini penting nih. Nanti kalau kita bicara tentang komunikasi suami dan istri itu unik banget. Ya.
komunikasi suami dan istri ini contoh sederhana. Kalau suami seorang laki-laki, seorang laki-laki itu prinsipnya apa adanya. Kalau istri ada apanya, itu penting. Teman-teman kalau sudah nikah maupun belum nikah, pokoknya prinsipnya laki-laki itu apa adanya. Kalau laki-laki ditanya, Bi mau makan apa? Terserah. Maka makna terserah itu adalah, yo terserah. Apa adanya. Mau gaduh-gaduh, hayo. Ya, mau lotek, hayo. Mau pecel lele, sikat. Ya, mau ayam goreng, hayo. Bener-bener akan dinikmati. Tapi kalau istri itu bukan apa adanya, tapi ada apanya. Nah, itu penting nih. Psikologi istri itu kalau komunikasi adalah ada apanya. Maksudnya apa? Kalau seorang laki-laki bertanya pada suaminya, pada suaminya, pada istrinya, Mi mau makan apa? Jawabnya terserah. Maka laki-laki itu harus berpikir, ini ada apanya? Ada apa di minggu kemarin? Dia sudah makan apa? Moodnya bagaimana, ya. Terserah bagi seorang wanita itu maknanya tidak terserah. Nah, itu penting ya. Bagi laki-laki terserah itu pecel lele ya pecel lele. Bagi laki-laki, bagi perempuan terserah itu adalah 1.000 menu. Ya, harus bisa menebak itu. Nah, itu penting itu ya. Oke. Bagi laki-laki ketika ditanya, Bi, ada apa sih? Kok kayaknya ada masalah? Nggak ada apa-apa. Itu berarti bagi laki-laki, ya memang nggak ada apa-apa. Woles aja, mungkin banyak perlu istirahat aja. Tapi seorang laki-laki yang bertanya pada istrinya, Mi ada apa kok diem? Nggak ada apa-apa. Itu pasti ada apa-apa. Itu penting ya. Nah, itu. Jadi seorang laki-laki harus siap untuk menjadi seorang sahabat yang dijadikan tempat curhat. Sahabat kan tempat curhat ya. Gitu ya. Nah, itu penting. Maka laki-laki itu harus mempersiapkan telinganya untuk mendengar keluh kesah dari istrinya. Walaupun keluh kesahnya itu sama dengan yang kemarin. Abi kemarin tuh gini-gini. Oh iya, Masya Allah gitu ya. Gitu. Itu pokoknya dengarkan bahwa itu seperti keluhan pertama. Gitu. Dan lebih penting daripada perang dunia ketiga ya. Gitu. Penting gitu ya. Kenapa? Ketika wanita itu curhat, dia tidak mencari solusi sebenarnya. Dia hanya pengen didengar. Itu penting bagi laki-laki. Jangan sampai seorang laki-laki, wah gitu aja curhatnya sama lagi. Wah itu menyakitkan sekali. Jadi seorang seorang eh, laki-laki siap menjadi sahabat. Yang terakhir, seorang laki-laki harus siap menjadi kekasih. Menjadi kasih itu berarti ya siap untuk memanjakan, siap untuk bermesraan, siap untuk ngasih kejutan yang romantis. Begitu. Jadi laki-laki harus begitu. Ya, ya seperti halnya tadi, nggak canggung kalau menyebut istrinya dengan cinta, nggak canggung gitu ya. Nggak canggung gombal-gombalan gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Bapak kamu, gitu ya. Bapak kamu tentara ya, iyalah mau kita udah nikah. Kenapa? Kamu kayak granat. Lu kok kayak granat ya? Kalau kamu jatuh itu kamu meledak, duar, ledakan itu mengenai mataku dan ketika aku kucek mataku, aku buka mataku, dunia itu semuanya hitam putih yang berwarna cuma kamu. Wah, itu. Nggak usah dicatat ya, nggak usah dicatat. Ya, gitu. Jadi ini 4 peran yang harus kita jalankan. Laki-laki, satu, dia menjadi kowam. Kowam itu tadi cabangnya ada 2, mencari nafkah dari penjaga dari api neraka. Yang kedua, ya, adalah menjadi seorang ayah. Yang ketiga menjadi seorang sahabat. Yang keempat menjadi kekasih. Maka kemampuan untuk menjaga romantisnya, ketenangan rumah tangga ketika seorang laki-laki bisa mood swingnya cepat sekali. Ketika dia bekerja, dia menjadi seorang pencari nafkah, dia menjadi kowam. Tapi ketika pulang, harus langsung berubah. Jangan menjadi pekerja kantor, tapi menjadi seorang ayah, atau menjadi seorang suami, atau menjadi seorang kekasih. Harus segera. Ya, wah ini kemampuan yang harus dilatih. Jangan sampai membawa masalah kantor ke rumah, itu pasti berantakan. Ya, oke. Sekarang gantian istri nih. Istri itu juga ada 4 ya. Yang sama dua. Menjadi kekasih dan menjadi sahabat. Ini sama nih. Yang duanya agak sedikit berbeda nih. Yaitu apa? Kunci sakinah dari sisi peran adalah seorang istri, dia menjadi umun warabatul bait. Dia menjadi manajer rumah tangga. Memastikan bahwa rumahnya ini ya dalam kondisi yang nyaman untuk ditinggali.
Ya, bagaimana pembiasaan pada anak-anak, ya, bagaimana kemudian kondisi, ya, itu yang namanya dapur sumur kasur bukan hal yang kecil loh, itu besar sekali. Bahkan seorang Umar bin Khattab pun, yaitu ketika dimarahi oleh oleh apa namanya, oleh istrinya, Abu Bakar tidak kemudian marah balik. Kenapa? Karena istrilah yang dan mengurus rumahnya, mengurus anaknya. Dia menjadi manajer rumah gitu. Ya, nah, ini penting. Umun barobatul bait. Ya, menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ya, mengatur pernak-pernik rumah tangga itu istri. Ya. Kemudian yang kedua, istri itu sebagai madrasatul ula, sebagai sekolah pertama bagi anaknya. Jadi kalau kemudian tadi suami memberi fasilitas pengajian, suami memberikan fasilitas untuk kemudian keluar rumah ya untuk kemudian ngaji dengan para ustadz ustadzah, maka ketika dia balik, dia menjadi guru bagi anaknya. Jadi ketika bunda-bunda ngaji, itu bayangkan bukan hanya sekedar untuk kebaikan diri kita, tapi ini untuk menjadi bahan pengajaran nanti untuk anak-anak kita. Jadi ibu-ibu itu siap menjadi guru bagi anak-anaknya. Maka biasanya kalau saya sebutkan laki-laki itu bicara tentang karakter, kalau ibu-ibu itu tentang pembiasaan-pembiasaan. Ya, tentang pembiasaan-pembiasaan. Itu. Maka kalau ada mengatakan buat apa sekolah tinggi-tinggi bagi yang jomblo-jomblo, yang uhtea-uhtea, jomblo-jomblo atau jomblowati. Kalau ada yang mengatakan buat apa sekolah tinggi-tinggi, wong nanti jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga. Sekolah yang tinggi, kejar mimpi, tetapi benak kita mengatakan, aku pengen menjadi guru untuk anakku. Bayangkan, anaknya diajari S3 loh. Anaknya diajari oleh lulusan S3. Kenapa? Ibunya S3. Betul, jadi rumah tangga itu yang cerdas. Artinya kalau ada yang mengatakan buat apa sekolah tinggi-tinggi nanti jadi ibu rumah tangga. Justru jadi rumah tangga itu harus pinter. Harus cerdas. Sehingga dia siap. Mohon maaf sekali ya Allah kemarin. Yang daycare kemarin tuh, ya Allah, jujur saya tuh, aduh ya Allah, itu sampai, iya, saya memahami bahwa iya, satu sisi kita mengatakan, itu kejam sekali yang daycare kemarin tuh. Dan di Jogja lagi, di Sorosutan kalau salah. Yang daycare kemarin, kasus daycare kemarin, bayinya dikit. Iya, dia memang jahat. Kita tidak bisa mungkiri, dia jahat itu. Ya, dia jahat, dia benar-benar dihukum itu. Tapi harus ingat, kok bisa ibunya nitipkan anaknya coba. Ini sudah konsep yang kemudian hari ini pasti itu karena alasan ekonomi. Tiap hari dia berdoa, Robbana dzolamna, Robbana habalana min azwajina. Dia minta, ya Allah berikan aku keturunan ya Allah. Tapi setelah dikasih keturunan, dititipkan ke daycare coba. Saya tidak membela daycare-nya, bukan. Daycare-nya yang kemarin itu jahat luar biasa. Itu harus dihukum itu. Tapi kita harus juga bertanya, kok bisa bayi segitu dititipkan? Kok bisa? Peran ibu di mana? Hanya gara-gara alasan ekonomi. Dia kemudian rela untuk menitipkan bayinya pada orang lain. Padahal nitipkan bayi pada orang lain, itu juga bayar juga. Ada yang mengatakan alasannya baby blues. Ini pentingnya mengilmui bagaimana menjadi seorang ibu. Ya, Ustadz, iya tapi kan gimana ya? Kondisinya mungkin nggak ideal. Pertanyaannya, idealnya kayak apa? Idealnya kita harus tahu nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan, Allah juga kemudian sudah menjanjikan bahwa setiap orang itu akan diberi rezeki. Bukankah pertama kali yang kita bangun adalah
bagaimana pemahaman tanggung jawab tentang anak kita, sekaligus pemahaman kita bahwa Allah tidak akan mungkin zalim pada anak-anak kita. Allah tidak akan mungkin zalim kepada orang yang taat kepada Allah. Ya, hari ini idealisme, hari ini hidup yang ideal itu selalu dikatakan soalan materi, alasan tentang materi. Mau dengan alasan apapun, seorang ibu yang kemudian dikasih anak, ya, kemudian dititipkan, harusnya, mohon maaf sekali, mungkin saya POV-nya berbeda, agak sedikit ekstrim kalau saya. Harusnya tidak dititipkan ke daycare, harusnya dia rawat sendirian, kecuali memang secara fisik, ya, memang secara, tapi nggak kemudian dia jauh dari anaknya. Mungkin daripada ke daycare, dia ambil itu asisten di rumah tangga, asisten di rumahnya, mungkin begitu. Tapi nggak dilepaskan. Itu justru membangun ideal yang nggak ideal. Saya termasuk orang yang jujur aja, nggak terima kalau ada anak, bayi sekecil-kecil itu dititipkan. Wong tiap hari kita minta, ya Allah berilah keturunan, ya Allah dikasih, tapi setelah dikasih, dititipkan dengan alasan apapun. Bagi saya pribadi, setiap orang punya POV dong. Saya enggak. Saya termasuk orang yang enggak terima. Maka ketika istri saya kerja ketika itu, setelah hamil saya katakan, cinta, resign. Resign, nggak usah kerja. Fokus ngurusi anak. Karena itu pekerjaan yang begitu luar biasa. Berat luar biasa. Kalau mau tambah penghasilan, biarlah suamimu ini yang menambah jam terbangnya, yang menambah jam kerjanya, yang banting tulang, biarlah suamimu. Nah, begitu. Ya. Istri saya tak minta untuk tidak kerja. Kenapa? Ngurusi anak, ngurusi rumah itu bukan hal yang mudah. Maka dia harus fokus di situ. Dan seorang istri yang memahami bahwa inilah ibadahku. Kembali ke prinsip awal. Inilah ibadahku. Bagi dia, tenang. Dia akan tenang. Karena dia menjadi seorang ibu. Dia umun baru batul bait, dia menjadi seorang ibu. Tapi peradaban hari ini menyamakan laki-laki harus sama dengan perempuan. Laki-laki bisa di luar, perempuan juga bisa dong. Itulah pemikiran yang diimpor dari barat kepada Islam. Yang pada akhirnya menjadikan rumah tangga itu berantakan luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Dituntut semuanya serba materi. Kebahagiaan semua yang tentang materi. Nah, itu yang terjadi. Teman-teman sekalian, ini mungkin sudah siang banget ini. Karena kalau bicara keluarga ini, kan ini benteng terakhir ya. Tinggal kita sekarang. Mau mengikuti arus zaman ini, mau mengikuti arus peradaban ini, atau kita punya prinsip yang benar tentang hidup ini. Yang prinsip hidup yang benar itu kemudian kita install dalam diri kita dan di dalam keluarga kita. Ingat, ada satu buku psikologi yang cukup bagus. Buku dari David Lieberman kalau salah. Tentang pola perilaku, siklus perilaku. Ada hidup penuh dengan pilihan. Kalau dia memilih pilihan terbaik, maka value hidupnya akan naik. Value hidupnya akan naik, maka egonya akan turun. Egonya akan turun, maka sudut pandangnya akan melebar. Kalau sudut pandangnya melebar, maka nanti pilihan hidupnya akan terbaik. Terus muter. Pun demikian, pilihan-pilihan hidup, dia memilih pilihan yang buruk, maka value hidupnya akan turun. Ya, value hidupnya akan turun. Value hidupnya turun, maka egonya akan naik. Dia mudah emosian. Egonya naik, maka sudut pandangnya menyempit. Maka kalau ada pilihan-pilihan hidup, dia akan memilih hal-hal yang instan. Dan semua siklus itu, siklus perilaku itu, sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang benar tentang kehidupan. Teman sekalian,
Moga-moga apa yang saya sampaikan bisa memberi gambaran lebih, ya, untuk kemudian menata kembali. Kalau sudah terlanjur, Bismillah, tata kembali. Insya Allah tidak ada kata terlambat. Ya, untuk kemudian ya bareng-bareng menata hidup suami dengan istri, bahwa hidup adalah ibadah, masing-masing punya peran, maka nanti tanggung jawabnya istri kepada Allah, suami kepada Allah. Tetapi bentuknya sesuai dengan apa yang Allah minta. Kalau sudah demikian, maka Allah, 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 dan Allah, maka insya Allah ingat, sesuatu yang diniatkan karena Allah, maka sungguh sesuatu yang dijalankan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan turunkan sakinah, mawadah, warahmah. Itu dulu yang bisa sampaikan. Ada kurang dan lebihnya maaf. Mohon maaf terlalu panjang. Kalau ada kesalahan itu dari saya. Kalau ada kekurangan, tolong dikembalikan. Ya. Demikian saya tutup dengan satu pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung Papua pergi ke Australia. Kejauhan, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Kak Cahyo atas kesempatannya membersamai titik balik pagi hari ini. Masya Allah ya Bapak Ibu Ayah Bunda. eh, Ramainya kolom chat di kajian titik balik tuh jarang-jarang. Biasanya yang menandakan ramai kolom chat di kajian titik balik karena materinya relate banget ya. Jadi kalau dilihat-lihat kan kolom chatnya ramai berarti lagi relate-relate-nya nih materi pagi hari ini. Alhamdulillah ya. Semoga apa-apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita resapi, bisa masuk ke dalam hati kita, dan insya Allah semoga Allah izinkan kita punya ikhtiar dan aplikasi terbaik ya, khususnya tadi terkait dengan rumah tangga, pasangan, dan lain sebagainya. Doa juga semoga bukan hanya kita yang Allah ilhamkan pemahaman, Allah ilhamkan kebaikan, Allah ilhamkan ilmu, tapi juga dengan cara-cara lain mungkin yang tidak pernah kita duga, Allah juga ilhamkan pasangan-pasangan kita dengan ilmu dan pemahaman yang baik untuk mengikhtiarkan rumah tangga yang lebih baik lagi insya Allah. Bapak Ibu ayah bunda semua, sebelum nanti mungkin apa namanya ada sesi closing statement dari Kak Cahyo, Nuga izin mau menginformasikan beberapa hal terlebih dahulu. Insya Allah Bapak Ibu di tanggal 9 dan 10 bulan Mei di bulan depan ya, ini bulan April sudah tinggal menghitung hari. Hari ini tanggal 29, berarti lusa sudah masuk bulan Mei. Insya Allah kita akan menyelenggarakan kelas eksklusif hari Sabtu dan Ahad dengan tema retak yang tak terucap. Insya Allah ini juga akan kembali memperdalam terkait dengan rumah tangga. Bapak Ibu silahkan daftar untuk yang mau daftar. Tapi Nuga rekomendasikan kita semua untuk bisa daftar. Semoga kelas ini jadi salah satu ikhtiar lagi buat kita, syukur-syukur nanti yang diajak bisa pasangannya. Jadi nggak cuma kita sendiri yang belajar, tapi pasangannya Allah izinkan juga biar bisa ikut sama-sama belajar dan menambah ilmu dan khazanah sebaik mungkin supaya rumah tangganya makin lebih baik lagi dari waktu ke waktu insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, terima kasih atas kebersamaan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tapi di sesi penghujung kita di kajian titik balik pagi hari ini, untuk itu Kak Cahyo mohon izin bisa menyampaikan closing statement atau pesan-pesan penutup dari apa-apa yang sudah kita bahas di hari ini. Dipersilahkan Kak Cahyo. Baik, teman sekalian yang dirahmati Allah, ketika Allah meminta eh, bahwa laki-laki dan perempuan itu ada satu amalan yang tinggi, yaitu soalan pernikahan. Bahkan disebut sebagai mitsaqun ghalidho, maka kita harus meyakini Allah juga punya mekanisme atau Allah punya buku panduan untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri. Maka kalau hari ini pernikahan itu tidak mencapai pada tujuan, jangan-jangan karena pernikahan itu tidak sesuai dengan buku panduan yang Allah berikan. Maka titik baliknya adalah, mari kita jadikan setiap aktivitas kita menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, itu sesuai dengan panduan yang Allah berikan pada kita. Hakul yakin, seyakin-yakinnya, sesungguhnya ketika Allah sudah memberi panduan, maka disitulah juga Allah memberikan janji. Setiap yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka Allah pasti akan menurunkan kebaikan. Tapi sebaliknya, setiap yang kemudian Allah perintahkan, kok kemudian dijalankan tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka disitulah pasti ada bencana. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzonka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, tidak nurut dengan apa yang kemudian Allah
tuntunkan, maka sungguh ada maisatan dongka, ada hidup yang sempit. Hidup yang sempit itu bukan hidup yang miskin, bukan. Tetapi bisa jadi keluarganya kaya raya, tapi berantakan anaknya, berantakan hubungannya. Ya, bisa jadi keluarganya itu punya bisnis yang begitu luar biasa, tetapi dia tidak pernah tenang sama sekali. Maisatan dongka itu hatinya sempit, pikirnya sempit, ya. Dan juga wanasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka nanti di akhirat akan ada penghidupan yang begitu mengerikan luar biasa karena orang-orang yang tidak taat akan dikumpulkan dalam kondisi buta. Dikumpulkan dalam kondisi yang tidak punya arah sama sekali. Jangankan buta, orang melihat aja di akhirat itu mereka akan bingung. Lah ini orang buta di akhirat. Kenapa? Karena Allah kemudian memberikan peringatan. Ternyata ketika diberi peringatan, maka banyak orang yang pura-pura buta, banyak orang yang pura-pura tuli tidak mendengar ayat Allah. Maka ketika itu Allah ganti di akhirat, dia akan diabaikan. Maka wahai para suami, wahai para istri, termasuk mungkin ya tentunya diri saya, Allah sudah ngasih perintah bagaimana menjadi suami. Allah sudah ngasih perintah dan juga memberikan tuntunan bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri. Maka ayo kita ikuti tuntunan itu. Tentunya dengan contoh yang terbaik yaitu kehidupan rumah tangga Rasulullah. Maka kalau sudah demikian, insya Allah kita akan mendapati kehidupan dan juga perjuangan yang luar biasa sepertinya Rasulullah. Maka hidup yang sakinah mawadah warahmah itulah hidup yang kita jalankan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Cahyo. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaan kita belajar pagi hari ini. Doa nuga semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan dan kebaikan buat kita. Dan kita masih dikasih kesempatan buat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita punya hari ini ya. Insya Allah. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu an anta la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Nuga izin tutup, sehat-sehat Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Semoga urusan hari ini semuanya lancar dan Allah Amin berkahi. amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak Cahyo, terima kasih banyak. Sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih insya Allah. Ustaz. Bismillah. Juga Tiga juga barokah semuanya. sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Terima kasih juga. Terima kasih semuanya. Wah, cocok mas, kasihannya.